Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua ya teman-teman. Kembali lagi di channel saya ini, Ardianto 02 TV ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang nah, bisa kita lihat di sini ya, mengenal 8 jenis saksi dalam hukum acara pidana. Nah, kembali di channel saya ini, yang saya bahas di sini adalah tentang masalah hukum pidana kembali ya. Masalah hukum pidana kembali, yaitu judulnya di sini mengenal 8 jenis saksi dalam hukum acara pidana. Nah, yang dimana saksi adalah orang yang melihat kejadian dalam suatu peristiwa ya. Nah, itu pengertian dari saksi. Sebagian saya jelaskan di sini secara umumnya. Nah, bisa dilihat dalam slide ini ya. Nah, yang pertama itu pengertian saksi dan keterangan saksi. Nah, yang pertama saksi. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Nah, yang seperti kita ketahui, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Jadi sudah jelas di situ ya, yang dimana saksi itu melihat secara langsung suatu peristiwa. Nah, terus yang kedua ini, saksi adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, yang dimana saksi di sini yaitu saksi itu dia diharapkan untuk hadir di suatu persidangan, nah agar memberikan keterangan yang benar-benar atau yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, selanjutnya ini saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Nah, dapat diketahui di sini bahwa saksi ini memberikan keterangan ya di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Jadi sudah jelas di situ. Nah, yang kita ketahui bahwa pendakwa atau terdakwa adalah orang yang terbukti melakukan kesalahan ya. Nah, jadi di situ saksi memberikan keterangannya atas kejadian yang dilihatnya atau yang dialaminya. Nah, jadi itu ya. Nah, selanjutnya ini, terus yang keempat ini, saksi merupakan keterangan bukti pernyataan yang diberikan oleh yang melihat atau yang mengetahui. Nah, jadi sudah jelas gitu ya. Nah, terus ya, kita lanjut lagi yang kelima, saksi merupakan bukti kebenaran. Nah, yang dimana saksi ini merupakan saksi kebenaran bahwa ia yang melihat atas kejadian tersebut dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di situ. Nah, kita lanjut lagi yang keenam ini, saksi adalah orang yang mendapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri. Nah, jadi sudah jelas di situ ya, bahwa saksi memberikan keterangannya guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara. Jadi sudah jelas. Nah, kita lanjut lagi dalam slide ini. Dalam peraturan perundang-undangan, yakni pasal 1 angka 26 KUHP, definisi saksi adalah sama dengan definisi K6 KBBI menurut KBBI, yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Nah, sudah jelas di situ. Nah, lebih lanjut dalam KUHP ada pula istilah keterangan saksi, pasal 1 angka 227 KUHP, mengartikan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Nah, sudah jelas di situ. Nah, kita langsung saja slide selanjutnya ya. Nah, ada 8 jenis saksi dalam hukum acara pidana, yaitu yang pertama, saksi asyargi atau saksi yang memberatkan terdakwa atau saksi yang dipilih
dan diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa. Nah, di sini saksi SRG ini gunanya untuk memberatkan terdakwa bahwa atas kesaksiannya itu. Sudah jelas ya. Terus yang kedua ini saksi ADCRG atau saksi yang meringankan terdakwa adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum yang mana keterangannya atau kesaksiannya yang diberikan akan meringankan terdakwa. Nah, yang sekarang ini saksi ADCRG ini untuk meringankan terdakwa, kalau yang tadi memberatkan terdakwa, yang sekarang untuk meringankan terdakwa, itu ya. Sudah jelas di situ. Nah, terus yang ketiga ini saksi ahli adalah saksi yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus mengenai suatu yang menjadi tersangketa dan memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutus perkara. Nah jadi pengetahuan saksi ahli ini tentunya bukan orang sembarangan ya, tentu yang ahli dalam melihat suatu kejadian atau peristiwa dan dia dapat memahaminya dengan logaritmanya sendiri begitu. Nah, jadi saksi ahli ini memiliki pemahaman khusus, dia pengetahuannya lebih luas tentang dibandingkan dengan saksi-saksi lainnya begitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Saksi korban adalah korban yang disebut sebagai saksi karena ada status korban di pengadilan sebagai saksi yang kebetulan mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Nah, jadi saksi korban yaitu saksi yang mana sekaligus dia menjadi korban di situ. Saksi sekaligus menjadi korban di situ. Nah, jadi sudah jelas ya di situ. Nah, kita lanjut lagi yang kelima ini. Saksi de auditu atau saksi hearsay adalah keterangan yang seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Saksi jenis ini bukanlah alat bukti yang sah, namun keterangannya perlu didengar hakim untuk memperkuat keyakinan. Nah, jadi saksi ini hanya biasanya mendengar saja ya dari orang. Jadi bukan suatu bukti yang sah itu. Jadi sudah jelas di situ. Nah, kita lanjut lagi yang keenam. Saksi pelaku yang bekerja sama adalah saksi yang merupakan pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Nah, yang keenam ini yang dimana saksi yang bekerja dengan aparat penegak hukum, yang dimana ketika ia melihat, jadi ia fokusnya kepada kerjasamanya kepada penegak hukum ya yang dibelanya itu. Nah, jadi sudah jelas di situ. Kita lanjut lagi ya. Saksi mahkota. Nah, adalah saksi yang berasal dari salah seorang tersangka atau terdakwa lain yang bersama melakukan perbuatan pidana. Saksi jenis ini umumnya ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman. Nah, seperti yang kita lihat dalam keterangan tadi saksi mahkota bahwa yang dimana saksi mahkota ini ada seorang saksi yang ikut serta dalam tindak pidana. Nah, jadi ia melihat suatu kejadian, ada suatu pelaku lain di situ yang dia dapat terangkan di situ. Jadi saksi ini memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum ya, yang biasanya untuk meringankan terdakwa ini. Nah, begitu. Jadi gunanya saksi ini begitu ya, sudah jelas. Jadi kita lanjut lagi, yaitu saksi pelapor. Saksi pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana tersebut kepada penyidik atau penyelidik. Nah, ini sangat jelas sudah ya. Jadi tidak pertanyaan lagi. Jadi sangat jelas di situ. Nah, kita lanjut lagi dalam slide selanjutnya ya. Yaitu kewajiban dan hak saksi. Nah, seorang saksi memiliki sejumlah kewajiban, yakni kita lihat sini. Yang pertama, memenuhi kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksiannya. Ketentuan pasal 224 KUHP menerangkan bahwa jika seorang saksi dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara 9 bulan untuk perkara pidana dan pidana penjara 6 bulan untuk perkara lain.
Nah, bisa kita lihat di sini bahwa apabila seorang saksi ini tidak datang di suatu persidangan, bisa diancam ya, bisa diancam pidana, yaitu bisa diancam pidana 9 bulan. Nah, untuk perkara lain misalnya perdata atau pidana lain bisa 6 bulan ya. Jadi sudah jelas gitu. Nah, terus yang kedua ini bersumpah menurut agamanya masing-masing bahwa saksi tersebut akan memberikan keterangannya yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya sebelum memberikan keterangan atau kesaksiannya. Pasal 160 ayat 3 KUHP. Nah, jadi sebelum memberikan keterangan saksi, seorang saksi ini disumpahi terlebih dahulu, misalnya orang itu agama Muslim, jadi yang disumpahi itu kitab sucinya Al-Quran. Nah, kalau misalnya agama Hindu dia Weda, jadi dia diadakan dulu pakai dupa biasa. Nah, terus yang kepake misalnya Kristen, misalnya dipakai Injil, kitab sucinya. Nah, jadi sudah jelas di situ. Kita lanjut lagi ke yang ketiga. Jika dianggap perlu oleh pengadilan, saksi juga wajib bersumpah atau berjanji setelah selesai memberikan keterangan. Nah, apabila seorang saksi memberikan keterangan sudah selesai, jadi ia perlu disumpahi juga ya, atau ia berjanji sebelum menutup memberikan keterangannya itu. Nah, terus kita lanjut lagi yang keempat. Tetap hadir di persidangan setelah memberikan keterangannya, terkecuali hakim ketua sidang memberikan izin untuk meninggalkan sidang. Nah, jadi sudah jelas di situ bahwa ketika seorang saksi meninggalkan persidangan tanpa tanpa izin hakim ketua, itu tidak boleh ya, kecuali seorang hakim memperbolehkan yang meninggalkan sidang, baru ia bisa bebas untuk meninggalkan suatu persidangan. Jadi sudah jelas di situ ya. Nah, terus kita lanjut lagi yang kelima ini, dilarang untuk bercakap-cakap selama sidang. Nah, jadi sudah jelas di situ bahwa seorang saksi tidak boleh bercakap-cakap dengan saksi-saksi yang lain. Jadi sudah jelas ya. Nah, kita lanjut lagi yang selanjutnya, D, hak-hak saksi. Nah, seorang saksi juga memiliki hak ya. Kita lihat di sini ya. Nah, yang pertama, dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut. Pasal 112 ayat 1 KUHP. Nah, jadi seorang saksi tidak boleh juga sembarangan dipanggil ya sebelum memberikan apa suatu permasalahannya sehingga ia dipanggil. Jadi ada suratnya di situ. Biasanya di pemanggilan di situ dari pihak penyidikan aparat hukum ya. Jadi sangat jelas di situ. Nah, terus lagi yang selanjutnya, yang kedua, berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasannya yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik. Pasal 113 KUHP. Nah, apabila seorang saksi lagi sibuk atau memiliki kegiatan lain ya, tentunya ia bisa diambil keterangannya di rumah tempat kediamannya sendiri. Jadi dia tidak usah datang ke pengadilan ya. Ada seorang penyidik yang datang di kediamannya seorang saksi ini. Nah, jadi sudah jelas di situ. Kita lanjut lagi yang ketiga. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Pasal 117 ayat 1 KUHP. Nah, seorang saksi ini bebas ya tanpa tekanan. Jadi ia tidak boleh ditekan. Nah, ini sudah ada undang-undangnya sini. Jadi sangat jelas di situ ya. Nah, kita lanjut lagi yang keempat. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat. Pasal 118 KUHP. Nah, jadi saksi ini berhak untuk menolak ya menandatangani apabila keterangannya itu sudah kuat jadi bukti-buktinya ya. Jadi sudah jelas di situ. Nah, kita lanjut lagi yang kelima. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi. Pasal 166 KUHP. Nah, jadi seorang saksi tidak boleh apalagi untuk menjerat dirinya sendiri. Sudah memberikan keterangan saksi dan ia terjebak dalam
atas kesaksiannya itu. Nah, itu tidak bisa ya, itu tidak boleh, itu sudah ada undang-undangnya, jadi sudah sangat jelas di situ. Nah, yang keenam, berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia, pasal 177 ayat 1 KUHP. Nah, misalnya ini seorang saksinya orang asing, jadi ya wajib diberikan penerjemah agar keterangan-keterangan itu dapat dipahami oleh hakim ya, atau yang pihak-pihak yang lain juga bisa memahaminya ya. Nah, jadi sudah jelas di situ. Terus lagi yang ketujuh, berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu atau tuli serta tidak dapat menulis, pasal 178 ayat 1 KUHP. Nah, jadi sudah jelas di situ ya. Jadi sudah bisa untuk dipahami. Nah, kita lanjut lagi yang E ya, hak-hak saksi terkait perlindungan. Kita lihat di sini. Tiap-tiap saksi wajib dilindungi terkait ketentuan pasal 5 ayat 1 UU PP SK Junto Undang-Undang 31 tahun 2014 menerangkan bahwa saksi dan korban berhak untuk yang pertama, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Jadi saksi ini bebas atas keamanannya dia sendiri ya, apabila ia memberikan keterangannya yang jelas, ia harus mendapatkan perlindungan dan keamanannya setelah memberikan keterangannya tersebut. Nah, terus kita lanjut lagi yang kedua, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Nah, ia berhak untuk memilih untuk mendapatkan atau dukungan dari aparat penegak hukum agar nyaman ya, untuk mendapatkan keamanan ya, jelas di situ. Nah, kita lanjut lagi yang ketiga, memberikan keterangan tanpa tekanan. Nah, sudah jelas di sini bahwa seorang saksi harus bebas dari tekanan ya, tanpa intervensi, sudah jelas di situ. Nah, terus lagi yang keempat, mendapat penerjemah. Nah, sudah jelas ya. Nah, kita lanjut lagi yang kelima, bebas dari pertanyaan yang menjerat. Nah, jadi sudah jelas hak-hak dari saksi ya. Terus yang keenam, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Nah, sudah jelas ya, harus mendapatkan informasi lebih jelas ya. Nah, lanjut lagi yang ketujuh, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. Nah, tadi sudah jelas situ. Nah, yang ke-8, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Nah, sudah jelas ya. Nah, lanjut yang ke-9, rahasiakan identitasnya. Nah, jadi seorang saksi harus disembunyikan identitasnya ya, sudah jelas ya. Nah, yang ke-7, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. Nah, sudah jelas ya. Terus yang ke-8, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Nah, sudah jelas. Nah, yang ke-9, dirahasiakan identitasnya. Nah, ini yang sangat penting di sini. Seorang saksi harus disembunyikan identitasnya. Jadi sudah jelas ya. Terus kita lanjut lagi yang 10, mendapat identitas baru. Nah, jadi seorang saksi juga harus mendapatkan identitas barunya. Sudah jelas. Yang ke-11, mendapat tempat kediaman sementara. Nah, seorang saksi harus mendapatkan kediamannya. Nah, jadi sudah jelas ya. Terus kita lanjut lagi yang ke-12, mendapat tempat kediaman baru. Nah, sudah jelas ya. Nah, yang ke-13, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, seorang saksi biasanya harus mendapat hak juga biaya ya untuk transportasi apabila ia pulang pergi dari pengadilan itu ya, harus mendapat penggantian biaya transportasi dia sesuai kebutuhannya. Terus kita lanjut lagi yang ke-14, mendapat nasihat hukum. Nah, penasihat hukum biasa pengacara ya. Terus lanjut lagi yang ke-15, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Nah, sudah jelas. Nah, yang ke-16 ini yang terakhir, mendapat pendampingan. Nah, sudah jelas ya. Nah, itu teman-teman ya, dari saya. Mungkin ada yang masih bingung tentang penjelasan saya tadi, bisa ditanyakan di kolom komentar saya ini. Apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan hukum, bisa tanyakan di kolom komentar ya.
Nah, apabila teman-teman menyukai konten saya ini, bisa like dan subscribe ya, atau bagikan juga bisa ya. Nah, mungkin itu cukup dari saya, sekian ya, sudah jelas ya dari situ. Semoga bermanfaat. Dari saya terima kasih ya sebesar-besarnya sudah menonton video saya ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Oke.